誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 260. Namun sebelum mulai, kami mau sampaikan dulu ya, bahwa bocoran ini bersumber langsung dari 3 panel manga yang kebetulan sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya bisa kita pastikan hampir 100%. Yang menjadi masalah adalah belum ada satupun teks ataupun dialog yang dibagikan dalam bocoran kali ini. Jadi masih ada kemungkinan bahwa akan terdapat beberapa perbedaan kata-kata dengan versi resminya di hari Selasa nanti. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai poin-poin cerita apa saja yang akan muncul pada chapter 260, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan bocoran yang pertama. Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan jalannya pertempuran besar antara Taiju Shiba melawan pasangan berandalan tua yang sudah pensiun. Di mana pada momen ini, Benkei pun tanpa banyak basa-basi langsung berlari menerjang Taiju Shiba sambil mengepalkan tinjunya. Jelas sekali di momen ini, Benkei berniat untuk langsung menghajar Taiju menggunakan kekuatan penuh. Begitu pula dengan Taiju. Dengan cepat, dia pun langsung memasang kuda-kudanya dan siap untuk membalas semua serangan dari Benkei ketika dia mendekat. Namun sayangnya dalam hal kecepatan ternyata Benkei jauh lebih unggul dari Taiju. Belum sempat Taiju melayangkan pukulannya, tiba-tiba saja Benkei sudah berdiri di hadapannya dan langsung mendaratkan satu pukulan kritikal tepat ke arah wajah Taiju. Di saat yang bersamaan, Wakasa pun langsung berlari ke arah belakang Taiju dan siap untuk melanjutkan combo serangan dari Benkei menggunakan tendangan berputarnya. Akibat terkena combo serangan beruntun ini, tubuh dari Taiju Shiba pun sempat goyah dan hampir saja terjatuh ke tanah. Yap, sama persis dengan apa yang pernah terjadi kepada Terano Minami. Di mana pada awal duelnya, Terano pun sempat dibuat tidak berdaya dengan semua kombinasi serangan dahsyat yang dilayangkan oleh duet legendaris ini. Meskipun pada 2 halaman pertama dari chapter 260 Taiju Shiba sempat terpojok, tapi kami yakin pasti Taiju akan melakukan comeback-nya dan mampu membalas semua serangan dari Wakasa dan juga Benkei. Oh iya, jika kita perhatikan baik-baik, dalam salah satu panel manga ini terlihat bahwa Inui dan Kokonoi sedang berdiri tepat di hadapan Taiju, Waka dan juga Benkei. Kemungkinan besar di momen ini Koko dan Inui berniat untuk membantu Taiju, karena Taiju terlihat kesulitan ketika bertarung melawan 2 orang legenda Black Dragon sekaligus. Hal ini sebenarnya sangat wajar sekali, karena ketika masih berada di dalam geng Black Dragons generasi ke-10, tidak peduli sehebat dan sekuat apapun Taiju Shiba, nyatanya Koko dan Inui selalu berada di samping Taiju dan selalu membantu Taiju dalam setiap pertempuran yang dihadapi. Bahkan dalam duel 1 lawan 1-nya melawan Mitsuya, Kokonoi dan Inui pun secara bergantian menyerang dan menghajar Mitsuya secara mendadak dengan menggunakan pipa besinya. Namun sepertinya kali ini Taiju justru sama sekali tidak ingin melibatkan Kokonoi dan Inui di dalam pertempurannya. Karena pada halaman selanjutnya terlihat sebuah panel manga yang sangat aneh sekaligus menggemaskan. Pada momen ini nampak Taiju yang mengejek Kokonoi serta Inui dan menganggap mereka berdua terlalu imut dan juga terlalu lembut jika harus bertarung secara langsung melawan Wakasa dan juga Benkei. Intinya, Taiju tidak mau Koko dan Inui membantunya. Dia pun meminta Kokonoi serta Inui untuk diam dan melihat saja jalannya pertempuran besar kali ini. Jelas sekali di momen itu Taiju sangat menikmati jalannya pertempurannya. Dia pun ingin menyelesaikan dan memenangkan semuanya tanpa ada campur tangan dari kedua orang sahabatnya. Menarik banget ya. Padahal jika Koko dan Inui terlibat, maka pertarungan antara geng Black Dragons generasi pertama melawan geng Black Dragons generasi ke-10 pastinya akan menjadi jauh lebih menegangkan. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua. Banyak sekali para fans dari manga Baku Hantam ini yang sangat penasaran mengenai bagaimana nasib dari Kawaragi Senju. Mengingat sudah lebih dari 3 bulan, dirinya sama sekali tidak pernah dimunculkan kembali di dalam manga ini. Terakhir kali kita melihat Senju ada pada chapter 250, di mana pada momen itu Senju berhasil dikalahkan dalam duel 1 lawan 1 melawan kakaknya sendiri. Atau lebih tepatnya Senju tidak mau bertarung dengan serius melawan kakaknya. Dan di saat yang bersamaan, Haruchio pun memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menghajar adiknya tanpa ampun. Akibatnya, kepala Senju pun harus terluka cukup parah hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Dan dirinya pun pada akhirnya tidak mampu bangkit kembali.
Nah, anehnya, kenapa Takemichi sama sekali tidak menolong Kawaragi Senju? Padahal di chapter yang sama, Takemichi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kondisi dari Kawaragi Senju sedang dalam bahaya. Ditambah lagi, kenapa tidak ada satupun anggota Toman yang merasa aneh dengan ketidakhadiran Kawaragi Senju di dalam medan tempur ini? Padahal pada perang Tiga Dewa, Senju sendiri sudah membuang harga dirinya dengan cara berlutut dan memohon ampun di hadapan Maiki, hanya demi untuk menyelamatkan Hanagaki Takemichi. Namun kali ini Takemichi justru terkesan seperti melupakan Senju begitu saja, dan malah hanya terfokus dengan satu tujuan utamanya, yaitu mengalahkan dan menyelamatkan Sano Manjiro. Banyak banget persepsi pembaca mengenai hal ini, mulai dari yang positif sampai dengan hal yang negatif. Salah satu contoh negatifnya kira-kira seperti ini. Apa yang sebenarnya ada di pikiran Takemichi? Dan harus berapa korban jiwa lagi yang berjatuhan hingga pada akhirnya Takemichi bisa sadar bahwa bukan hanya nyawa Maiki saja yang penting untuk diselamatkan, melainkan semua nyawa teman-temannya yang selalu ada dan berjuang untuk dirinya pun sama pentingnya. Setelah kematian Draken dan Kakucho, jangan sampai Senju ikut terbunuh juga dalam pertempuran kali ini, hanya karena kenaifan dan juga keegoisan Takemichi saja. Namun jika kita lihat dari sisi positifnya, kemungkinan besar Ken Wakui sengaja menghilangkan Senju dalam cerita ini karena Ken Wakui memiliki plot cerita yang jauh lebih besar bagi Kawaragi Senju pada akhir cerita nanti. Menarik banget bukan? Pada akhirnya semua kesabaran dan rasa penasaran kita pun terjawab dan juga terbukti di chapter 260 besok. Di mana pada chapter itu, Kawaragi Senju akhirnya mampu bangkit satu kali lagi untuk membantu Takemichi dalam memenangkan pertempuran terakhir kali ini melawan geng Kanto Manji. Tapi sayangnya tidak ada sebuah konteks yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan siapa yang akan bertarung satu lawan satu melawan Kawaragi Senju selanjutnya. Mengingat masih ada beberapa nama besar yang bisa saja menjadi lawan bagi Kawaragi Senju. Menarik banget ya. Tentu saja untuk bisa mengetahui semua isi cerita dari chapter 260 dan versi lengkapnya, kita masih harus menunggu sampai manga To Revengers ini terbit secara legal pada hari Selasa nanti. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan menjadi lawan bagi Kawaragi Senju? Serta apa alasannya? Untuk lebih jelasnya, kami akan bahas semua kemungkinan tersebut pada video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Yare yare da wa.